Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Tunggu dulu. Mau kita konfirmasi dulu. Jadi nanti sabar dulu ya Bu ya. Kita konfirmasi dulu ya, termasuk untuk kepala daerah. Ya. Terima kasih Bu, matur nuwun. Saya juga ingin mendengar cerita-cerita dan masukan dari kader Posyandu. Ini dari 1,5 juta kader Posyandu yang diundang hari ini adalah kader Posyandu yang terbaik dari 1,5 juta. Sudah berapa lama Bu jadi kader Posyandu? Saya menjadi kader Posyandu dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, Bapak. Apa aja kendala-kendala di lapangan selama ini? Yang saya rasakan dan juga teman-teman rasakan mungkin Bapak, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap pentingnya dan dampak dari stunting. Terus yang kedua yang mungkin juga dirasakan kepada teman-teman semua di sini adalah kurangnya kemampuan orang tua untuk memberikan makanan bergizi sesuai dengan menu isi piringku. Begitu Bapak, kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman. Dukungan dari kepala daerah sudah maksimal? Sudah maksimal Bapak untuk dari kepala daerah sudah memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan, juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi para orang tua dan masyarakat yang ada di daerah kami. Ibu dari? Saya dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, tepatnya di Kecamatan Radu Blatung, Desa Bekuto. Blora? Iya Bapak. Terima kasih. Nah ini Pak Menko, Pak Menteri, ada 1,5 juta kader Posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit ya, tambahan insentif. Alhamdulillah, terima kasih. Karena apapun itu kader Posyandu itu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini. Jadi terima kasih Bu untuk kerja kerasnya selama ini dan ya untuk insentif nanti biar kepala daerah dan Pak Menteri nanti yang mengurus. Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Tunggu dulu. Mau kita konfirmasi dulu. Jadi nanti sabar dulu ya Bu ya. Kita konfirmasi dulu. Termasuk untuk kepala daerah. Ya. Terima kasih Bu, matur nuwun. Terakhir Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya kira cukup penting ya untuk ke depan. Intervensi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil. Kemarin minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Pemantauan tumbuh kembang anak. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI. Dan juga pemberian imunisasi lengkap. Dan saya titip pesan juga Bapak Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif.
Tadi sudah disampaikan Pak Menteri, selain masalah kesehatan, ini masalah tempat tinggal, sanitasi, air bersih, drainase sekitar rumah, ini perlu diprioritaskan juga. Ya, ke depan sekali lagi kolaborasi, koordinasi lintas sektor, ini sangat penting sekali. Dan Bapak Ibu, ini mohon untuk dicatat. Semua stakeholder dalam penanganan stunting saya harap memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Ya, jangan sampai tiap kementerian KL, kepala daerah punya data yang berbeda-beda. Semua kebijakan itu harus berbasis data agar lebih tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali untuk masalah data. Dan terakhir Bapak Ibu, ini Pak Presiden sudah memiliki program prioritas, CKG, sekarang sudah ada 50 juta penerima manfaat, ini harus digenjot lagi. Saya lihat kemarin sudah mulai jemput bola di sekolah-sekolah, ke depan bisa jemput bola ke kantor-kantor, bisa dilayani di malam hari atau Sabtu dan Minggu. MBG, ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah, pasti mampir ke sekolah-sekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan, tapi saya lihat beberapa SPPG ini sudah melakukan perbaikan. Jadi belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian kemarin, ini beberapa sudah, saya kira sudah cukup baik. Dan Bapak Ibu, ini saya titip pesan juga, selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita. Tempat yang bebas bullying. Saya titip Bapak Ibu, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan. Agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin mungkin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, salam hangat juga dari Bapak Presiden. Beliau sedang menjalankan tugas di Australia. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.